Jadi gini, persidangan hari ini adalah menandakan gitu, bahwa pemirsa, apa yang terjadi saat ini adalah permainan kotor orang-orang kotor. Satu sisi orang yang digugat itu sekarang lagi mau bagi-bagi uang di NTT sebagai tergugat. Orang yang menggugat donatur itu adalah orang yang mendatangani untuk dibagikan NTT. Gugatannya nggak dicabut sampai hari ini gitu. Coba lihat. Di dunia ini, di Indonesia ini ada pengacara nggak sih? Hei pengacara, kok jadi riuh kayak begini? Kalian tahu kan ada yang mau membagikan uang 1,3 miliar di NTT. Yang katanya sepakat terakhir nggak ada podcast lagi. Hari ini sidang yang datang cuma pihak donatur dan kita. Yayasan nggak datang. Ini mau kejar-kejaran habis-habisin uang atau mau kejar-kejaran memainkan Agus yang digugat loh. Tergugatnya termasuk yayasan, termasuk yang katanya sekarang mengaku punya tanggung jawab terhadap Mr. D ini, DS. Jadi kayak main-main kan? Gugatan berjalan, Agus dilaporin pidana jalan, uang dibagi ke sana NTT. Oke? Jadi menurut saya sidang ditunda karena dua tergugat tidak hadir. Main-main. Apa kalian nggak punya rasa malu? Masih menggugat uang yang di kalian. Uang itu ada di rekening yayasan. Masih menggugat Agus. Uang katanya dibawa ke NTT. Masih menggugat Agus. Pengacara tim pembela kaum lemah masih sidang. Pengacara mana? Pakai pengacara yang benar atau pakai pengacara abal-abal? Ya. Jadi pengacara itu abas-abas, jangan abal-abal ya. Oke. Bang, ada juga statement dari pihak pengacara yang donatur bahwa donasi yang hari ini bisa dibilang itu sudah dibawa ke NTT tersebut sudah ada persetujuan dari para donatur. Itu kalau abang sendiri menanggapi seperti Mereka itu kita anggap masih ilegal. Tidak ada surat kuasa dari 500 prinsipal. Jadi belum di sidang ditunda, kita ingin buktinya mana orangnya 500. Ini pidana, ini kejahatan, pidana. Berani banget satu orang, hanya Pablo mengatakan kirim ke NTT. Siapa Pablo? Aku jelaskan Pablo ya. PB ini adalah orang yang dulu menjadi pengacara yayasan. Kemudian dia menjadi pengacara, mundur ditunjuk Nopi jadi pengacara donatur. Dia kita laporkan karena mulutnya terlalu ember bocor, terlalu menghina dan melanggar undang-undang, melanggar hukum. Kita sudah laporkan. Kendalanya dia tidak jelas alamatnya di mana, rumahnya di mana, kantornya di mana. Ada yang punya alamat sini, kasih kita. Biar dia datang dipanggil sama Polda. Kemudian dia minta maaf sama saya. Siap cium tangan saya. Kemudian membayar sejumlah orang untuk mempertemukan saya. Ada, dia kirim bukti-bukti transfer uang orang-orang yang dibayar. Ya, kemudian ya saya ketemu. Nah, kemudian di omongan dia balik. Katanya Farhad minta uang 200 buat Agus. Kan nggak bagus seperti itu gitu. Kita jelas-jelas pengacara Prodi yang membangun Agus minta uang buat Agus. Kita minta 1,3 miliar diserahkan ke Agus. Oke ya. Nah, karena semua pihak sudah ketemu Menteri Sosial, sayalah yang komunikasi dengan Menteri, Pak, tolong diterima pengacara. Karena setahu saya kantornya bukan kantor Pablo, kantornya Pak Risman. Pablo itu ada menjadi salah satu pengacara gitu. Nah, kemudian Pak Menteri oke. Maksud saya akan membawa pengacara donatur, kan bicara sama Menteri nih, Pak Menteri donatur pada intinya, kan dia mengatakan semua tergantung dia. Dia udah pecah kongsi dengan Densu, udah pecah kongsi dengan Nopi. Ya karena saya berpikir dia ngomong seperti itu, banyak saksinya, ada rekamannya. Ya kita komunikasikan dengan Pak Menteri Sosial. Nggak tahu tiba-tiba
Dia nggak beritahu kita, dia nyonong sendiri ketemu menteri di ruang makan doang, sama istrinya dibawa gitu, tanpa melibatkan kita loh. Nah, ada foto videonya, rekaman, saya lihat, oh ya Pak, kami serahkan semua kepada menteri dan ikut gitu ya. Jadi saya udah senang loh. Tapi sekarang dia hanya menjadikan pertemuan dengan menteri ini sebagai konten kreator doang. Ya, ngacang-ngacangin menteri, ngakal-ngakalin menteri. Nggak ada, tidak ada hormatnya sama pemerintah. Langsung mengatakan serahkan ke NTT. Ya, ini Pablo, saya ingatkan kamu ya. Tidak ada, bukannya berterima kasih, dan dia itu pakai batik sama istrinya, bukan dihormati, didatangin. Itu saya yang minta sama Pak Menteri. Saya punya bukti percakapan, bahkan semua rekaman pembicaraan komunikasi saya punya. Jadi donatur bukan dia adalah orang penting di sini, tapi dia yang merasa penting dan dia tidak menganggap yang lain penting, hanya dia penting, makanya dia munculin, nggak ada kaitannya. Dan bagi saya, mereka adalah lawan kita, tegas kita katakan. Begitu dia cabut laporan, kita akan laporkan pidana. Tidak gampang ya, kalau pengacara beneran menggugat orang, melaporkan pidana orang itu tidak segampang, harus punya 2 alat bukti minimal. Harus punya unsur apa yang terpenuhi di situ. Tidak main-main mengaku jadi pengacara donasi, donatur 180 juta menarik, kemudian mengatasnamakan seluruhnya, kemudian kong kali kong, apalagi ada rekaman yang berkembang seolah-olah itu NP ini tidak sepakat yang tanda tangan itu disodorin, itu kan namanya main-main gitu. Jadi tidak usah membuat dirimu besar dan mengecilkan orang gitu. Tahu diri lah, proses kamu ketemu Menteri Sosial itu karena andil saya dan saya meminta, karena saya meyakinkan Pak Menteri biar agar cepat tolong dipanggil orang ini. Saya memberi nomor telepon kamu semua ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan sendiri, hanya dia aja yang rada licik dan seolah-olah. Dan itu pun Pak Menteri sudah pernah minta maaf pada saya, sorry saya nggak sempat karena saya berpikir Bang Farhad akan datang. Tapi ternyata ya begitu ceritanya. Dia hanya menjadikan konten aja, nggak ada manfaat dan maknanya di situ. Kemudian Denny Sumargo, sudah kita damai-damai, sudah kita minta maaf, sudah dia minta maaf, sudah minta tolong dicabut semua, udah perkara yang saya cabut semua, masih aja sampai sekarang. Kayak main-main gitu. Saya melihat di sini ada kesombongan gitu. Ya, saya melihat ada kesombongan. Ribet, saya menghadapi orang-orang begini mau baik-baik tuh nggak ada. Sekarang kepala saya sekarang udah pasang badan, gua nggak takut sama siapa aja. Mau dia tantang saya Sirina Pace, mau ditantang pakai apa aja, saya udah siap. Saya nggak ada lagi sekarang senyum-senyuman baik-baikan, silakan. Ya. Jadi saya nggak korek orang ya. Lu mau ngorek-ngorek gue atau ganggu-ganggu gue karena saya nggak terlibat di persoalan ini. Jangan main-main gitu. Saya lihat kalimat-kalimat antara ketua yayasan yang baru, kemudian yang bertanggung yayasan ini ngomongnya kayak orang-orang yang apa ya, mau patahin leher. Pokoknya ngomongnya tuh kayak orang yang hukum itu lebih tinggi. Dia lebih tinggi daripada hukum dan etika, dan di Indonesia kayak gitu. Saya greget banget gitu. Greget menghadapi orang kayak gini. Ribet gitu. Ya. Nanti saya bikin kejutan-kejutan sama kalian. Saya bikin kejutan. Saya bikin tenang, nyaman. Saya udah Farhad Abbas udah nggak ikut campur, udah nggak ganggu-ganggu kalian lagi. Nggak ikut berseteru dengan kalian lagi. Kalian artikan saya punya diam ini sebagai penakut. Lihat aja. Kalian akan dikejar oleh kesalahan-kesalahan yang kalian buat. Kalian akan dikejar oleh orang-orang yang kalian zalimi. Ini saat ini yang kalian lawan ini Agus, bukan Farhad Abbas. Kalian anggap Agus tidak punya kemampuan, buta. Pengacara yang Agus tunjuk ini adalah pengacara yang berkualitas, bukan pengacara sembarangan gitu. Bisa kan kalian bedakan kan omongan Farhad Abbas yang pengacara dengan omongan kontentor, omongan pengacara-pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas organisasi advokatnya. Bisa kan bedakan? Ribet. Tidak sesimpel dan semudah itu mereka mempermainkan. Saya ingatkan kepada Denny Sumargo, lu jangan bagi-bagi uang itu ya kepada NTT, kemudian kalau ada yang komplain lu ganti. Dari awal lu udah bilang bahwa kalau Nopi ambil lu yang ganti, uangnya Wawa lu yang ganti. Nggak ada buktinya sampai sekarang. Sekarang lagi
Kalau uangnya dibagi habis, lu mau ganti mana? Dibalik dong. Pakai uang lu aja yang 1,3 miliar. Nanti kalau lu menang lawan Agus, baru ganti uang lu diganti 1,3 miliar. Jangan dibolak-balik. Ini adalah ribet banget. Simple. Saya udah tahu. Sebenarnya otaknya itu paling tertinggi, yang paling buruk otaknya, ya. Perkara ini adalah yang kelihatan sekarang, yang paling merasa paling tinggi dan paling atas, paling berkuasa dan paling bertanggung jawab. Itu yang paling buruk. Baru yang kedua adalah orang yang memulai, yang keras hatinya, yang mulai memposting-postingkan awal. Sedangkan yang para kurcaci-kurcaci pengikut ini atau penimbrung ini, saya mau tanya sama kalian, apa perannya PB? Dia itu siapa? Apa manfaatnya dia? Nggak ada. Lawyer yang masuk dia bukan kantornya dia, ditanya alamat dikirim surat lawyernya dia bilang menolak, nggak ada perannya. Apa kualitas omongan dia yang bisa bermanfaat buat Agus? Buat perkara ini apa? Coba tunjukkan sama saya omongan apa yang berkualitas, yang nyambung, yang sinergi, yang logis, yang berdasar. Apa? Cara ngomong dia saja, nggak ada. Ribut, riweh. Itu yang terjadi. Tak kasih bocoran ya. 4 orang sudah dilaporkan Agus melalui pengacara yang ditunjuk Agus. Sudah diterima laporannya. 4 orang. Agus tidak diam. Sudah dilaporkan. Terkait apa, Bang? Ya pakai diam-diam aja. Terkait penggelapan, penguasaan uang, dan penipuan. Sudah dilaporkan. Kapan, Bang? Pokoknya sudah dilaporkan. Kemudian? Siapa aja, Bang? Hah? Siapa aja inisialnya, Bang? Ya tanya sama Agus lah. Saya kan hanya membocorkan aja. Kan sekarang kita main sindir-sindiran nih. Lu main-main sana ya. Kita juga. Gue bocorin nih. Udah dilaporkan 4 orang. Di Polres atau di Polres? Ya. Kemudian ketua yayasan ini udah dilaporkan juga mengaku pengacara. Itu yang menipu dan memindahkan uang Agus yang 1 miliar. Sudah diperiksa Agusnya. Ya. Kemudian terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu, karena kita nggak tahu akunnya siapa, yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh ini nggak bisa. Karena dalam rekaman itu tidak ada unsur asusila ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang, nggak ada gitu. Karena pelaku-pelaku orang yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul berseteru. Saya lawyer, Densu adalah yang punya podcast. Jadi kalau memang ada dokumentasi itu sudah biasa gitu. Masa dia pergi datang ke rumah kita, ngerekam boleh, kita bicara nggak bisa merekam? Kira-kira seperti itu. Nopi juga bisa merekam, Pablo juga bisa merekam. Nah sekarang bicara untung rugi ya. Denny Sumargo juga waktu datang ngerekam rumah saya, ngetok-ngetok ribut-ribut sini, dia juga diuntungkan juga dari rekaman itu. Udahlah, nggak usahlah cari-cari masalah. Kalau awalnya kamu melindungi keluarga, jangan lagi dibalik menyerang Agus ini dengan didukung oleh keluarga. Itu nggak ada kaitannya gitu. Kita fokus aja gitu. Nanti jungkal. Dan untuk kali ini susah mau dipercaya. Orang ini mau diajak damai betul atau mau ramai. Ya. Kayaknya berat, susah. Ya. Saya menggambarkan. Ya kalau kita masih berhadapan dengan manusia itu masih tahu kan manusia kan. Tapi kalau udah bicara apa ya, dengan api atau dengan setan ya susah. Memang bukan jenis kita gitu. Jadi beginilah kira-kira kalau nggak tegar-tegar mental. Bang, soal 4 orang yang dilaporkan itu masih Oh, masih kuliah.